Pemerintah akhirnya merevisi Surat Keputusan Bersama SKB 4 Menteri tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam SKB revisi tersebut, satuan pendidikan di zona kuning dibolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pernyataan ini disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim dalam pemaparan bersama sejumlah menteri terkait secara daring. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting, dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Menurut Nadiem, SKB 4 Menteri direvisi untuk memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat setelah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Pembelajaran tatap muka di zona kuning hanya boleh diterapkan di satuan pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMK. Sedangkan PAUD baru diperbolehkan Oktober mendatang. Ya, apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan minggu lalu sempat menjadi sebuah perbincangan begitu di kalangan orang tua dan juga tenaga pengajar. Ada yang setuju dengan sekolah tatap muka, tapi ada juga yang menyayangkan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah kaitannya dengan pembelajaran tatap muka ini sendiri. Sekolah tatap muka, tepatkah solusi ini diambil oleh pemerintah? Kita akan bahas pada malam hari ini, pemirsa. Sudah bergabung malam hari ini melalui sambungan Skype ada Ibu Evi Mulyani yang merupakan Humas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam Mbak Rizka. Baik, kemudian juga dari Wakil Wali Kota Tegal sudah ada Pak Muhammad Jumadi. Selamat malam Pak Jumadi. Selamat malam Mbak Rizka, salam sehat. Salam sehat juga Pak Jumadi, salam sehat untuk Ibu Evi juga malam hari ini. Saya ke Ibu Evi terlebih dahulu. Apapun yang disampaikan oleh pemerintah selalu menjadi pro kontra begitu ya di masyarakat. Apalagi ini kaitannya dengan dunia pendidikan yang tentu saja dengan kondisi seperti ini, tapi justru pemerintah atau melalui Kementerian Pendidikan membolehkan adanya pembelajaran tatap muka. Apa yang menjadi pertimbangan utama sebenarnya dari yang sudah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sendiri, Ibu Evi? Baik, terima kasih Mbak Rizka, terima kasih kesempatannya. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan latar belakang penyesuaian Surat Keputusan Bersama 4 Menteri terkait dengan panduan pembelajaran dalam masa pandemi adalah yang pertama bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini kan tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Terdapat ratusan ribu sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran. Sekitar 68 juta siswa melakukan kegiatan belajar dari rumah dan sekitar 4 juta guru melakukan kegiatan mengajar jarak jauh. Sebenarnya pemerintah telah menghadirkan berbagai inisiatif untuk mendukung pelaksanaan belajar dari rumah. Namun, kendala timbul dalam pelaksanaan PJJ, diantaranya kesulitan guru dalam melakukan PJJ dan masih berfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal. Karena masih harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. Demikian juga para peserta didik mengalami kesulitan konsentrasi belajar dari rumah, sehingga ada risiko meningkatkan rasa jenuh, kemudian berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jiwa. Nah, mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, kemudian masukan dari berbagai pakar, organisasi, serta mempertimbangkan evaluasi implementasi SKB, pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama 4 menteri tersebut. Nah, satu poin yang ingin saya highlight Mbak Rizka adalah bahwa banyak satuan pendidikan di daerah 3T yang sangat kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena minimnya akses. Hal ini berdampak negatif tentunya terhadap tumbuh kembang dan sosial anak secara permanen. Sementara saat ini 88% dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau. Nah, dengan adanya penyesuaian SKB ini, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakan secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Apa sebenarnya menjadi syarat utama jika sekolah yang di zona kuning maupun sekolah di wilayah zona hijau ini akan mempertimbangkan untuk pembelajaran tatap muka sendiri ini? Baik, terkait dengan persyaratannya, ini kita report kembali ke
surat keputusan bersama 4 menteri. Yang pertama adalah bahwa satuan pendidikan berada di zona hijau atau kuning. Kemudian syarat berikutnya, ini syaratnya ketat, Mbak Rizka. Syarat berikutnya adalah bahwa Pemda memberikan izin kepada satuan pendidikan tersebut untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya adalah bahwa satuan pendidikan ini memenuhi daftar checklist yang sudah disiapkan dalam surat keputusan bersama, artinya bahwa satuan pendidikan ini siap memenuhi daftar periksa tersebut. Namun ada satu titik yang ingin kami sampaikan, bahwa meskipun satuan pendidikan memenuhi ketiga syarat tersebut, kemudian menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, orang tua mempunyai hak ketika katakan ada orang tua yang menyatakan tidak nyaman untuk mengirim putra-putrinya ke sekolah, itu masih harus dipenuhi dan bisa dipenuhi dengan pembelajaran jarak jauh. Artinya tidak mutlak begitu, orang tua boleh untuk mengizinkan anaknya sekolah atau jarak jauh begitu. Artinya ada pilihan untuk orang tua. Benar, keputusan terakhir ada di orang tua. Nah, kaitannya dengan revisi SKB 4 Menteri ini sendiri, apakah memang sifatnya memperbolehkan atau memang sudah mengizinkan begitu? Atau sifatnya memang harus untuk sekolah tatap muka ini sendiri di zona kuning dan hijau? Baik, ini sifatnya memperbolehkan, sama sekali tidak memaksakan. Jadi ini bukan dipaksakan harus dibuka, tetapi diberikan alternatif. Oke, baik, saya ke Pak Jumadi terlebih dahulu. Pak Jumadi, salah satu syarat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan adalah adanya izin sebenarnya dari perwakilan daerah. Untuk di wilayah Kota Tegal sendiri, apakah memang sudah ada beberapa sekolah yang meminta izin dari kepala daerah setempat untuk dilakukannya sekolah tatap muka? Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selamat malam pemirsa iNews yang saya hormati. Tentu saja pemerintah Kota Tegal sampai hari ini, sejak tanggal 3 Agustus sampai hari ini sudah membuka KBM hampir di 29 SMP. Artinya, mereka 29 SMP itu tentu saja seluruh siswanya sudah atas seizin orang tua. Kemudian sudah seizin juga pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Tegal. Ya. Yang diketahui tentu saja oleh Wali Kota Tegal. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan sama Ibu Evi, yang pasti pemerintah Kota Tegal akan inline dengan apa-apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, di dalam proses belajar mengajar tatap muka. Di Kota Tegal itu kemarin Pak Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah, Pak Jumeri, datang ke Kota Tegal untuk melihat bagaimana persiapan Kota Tegal di dalam melaksanakan pendidikan tatap muka. Beliau melihat langsung, karena banyak SOP yang merupakan lokal wisdomnya Kota Tegal yang harus diterapkan kepada siswa yang akan tatap muka. Contohnya, siswa tidak boleh menggunakan transportasi umum. Siswa harus diantar oleh orang yang satu rumah atau menggunakan sepeda. Artinya, agar physical distancing, social distancing bisa terjamin. Kalau orang satu rumah, pasti insya Allah dalam keadaan sama-sama sehat. Kalau menggunakan katakanlah transportasi publik, dikhawatirkan terjadi interaksi yang bisa berbahaya untuk anak-anak. Pak Dirjen datang langsung ke Kota Tegal, mereview beberapa sekolah, bertanya kepada siswa, sehingga untuk meyakinkan tidak ada skenario bahwasanya Pak Dirjen mau ke Kota Tegal, kita bikin skenario biar seolah-olah benar, tidak. Memang itu yang dilaksanakan sama pemerintah Kota Tegal, dan Pak Dirjen mengapresiasi, bahkan pendidikan tatap muka di Kota Tegal bisa dijadikan barometer, dijadikan contoh bagaimana melaksanakan pendidikan tatap muka. Baik,
Pak Jumadi, saya potong terlebih dahulu. Bagaimana sepengamatan Anda dan juga tim begitu ya di lapangan kaitannya dengan Ya. sekolah sendiri begitu? Apakah memang dari sekolah-sekolah yang tadi Anda sampaikan bisa dijadikan sebagai role model atau contoh sebenarnya pelaksanaan pendidikan ini sendiri? Bagaimana pelaksanaan di lapangan sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan hari ini tanggal 10 Agustus? Ya, alhamdulillah begini loh. Orang Tegal itu semuanya taat aturan, mematuhi protokol kesehatan, arahan pemerintah kota, dibuktikan dengan bagaimana kita bisa mempertahankan yang menurut pemerintah pusat zona hijau, walaupun pemerintah kota beranggapan itu zona kuning, untuk kehati-hatian kita. Artinya apa? Setelah kita pantau bagaimana sekolah mentreatment siswanya dalam belajar, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan anak-anak yang lain, alhamdulillah pantauan kami pemerintah Kota Tegal sampai hari ini semuanya masih on the track. Baik. Artinya masih sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal. Baik, saya kembali ke Ibu Evi terlebih dahulu, Pak Jumadi. Ibu Evi, Silakan. dari syarat tadi yang sudah disampaikan, ada 4 syarat, izin dari kepala daerah, kemudian juga masuk dalam wilayah zona kuning dan hijau, kemudian memenuhi daftar periksa dan juga ada izin orang tua. Bagaimana jika salah satu persyaratan ini tidak bisa dipenuhi oleh sekolah? Apakah memang ini artinya tidak bisa dilaksanakan proses belajar mengajar tatap muka atau seperti apa? Iya. Ketiga syarat yang pertama itu syarat mutlak untuk satuan pendidikan membuka sekolah atau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang syarat keempat, orang tua ini syarat khusus. Jadi kekhususan ketika ada orang tua yang putra-putrinya bersekolah di satuan pendidikan yang memenuhi ketiga syarat utama awal tadi, namun orang tua tidak nyaman, nah ini menjadi diskresi orang tua, menjadi hak orang tua untuk tidak mengizinkan. Baik. Di sekolah sendiri atau di dalam kelas sendiri jumlah siswa tentu tidak sedikit. Dalam masing-masing kelas ada 30-40 siswa begitu. Bagaimana dengan sistem seperti ini? Apakah memang ini juga telah diatur oleh Kementerian Pendidikan atau diserahkan kembali kepada pihak sekolah? Baik, apabila kita merujuk kembali ke SKB yang sudah diumumkan, artinya revisi SKB 4 Menteri yang sudah diumumkan oleh beberapa menteri terkait, termasuk Menteri Pendidikan Kebudayaan di Jumat lalu, ini prioritasnya dulu, Mbak. Prioritas utama pemerintah ini untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial untuk memenuhi layanan pendidikan selama pandemi ini. Kemudian terkait dengan tadi syarat sudah kita bicarakan terlebih dahulu, selanjutnya terkait dengan pembelajaran tatap muka ini kan bertahap. Dengan syarat 30-50% dari standar peserta didik per kelas. Kemudian untuk sekolah luar biasa ini lebih kecil lagi lingkupnya, yang awalnya 5-8 menjadi 5 peserta didik per kelas. Kemudian nanti untuk PAUD ketika dilaksanakan pembukaan, dari standar awal 15 peserta didik per kelas juga menjadi 5 peserta didik. Begitu juga jumlah hari dan jam belajar dikurangi dengan sistem shift atau rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Artinya antara SD, SMP, SMA, SMK dan lainnya tidak secara bersamaan begitu ya akan memulai untuk pembelajaran tatap muka ini sendiri? Untuk PAUD akan dimulai belakangan. PAUD akan dimulai belakangan, namun SD, SMP, SMA akan dimulai dan secara SMK serentak begitu? Dan SMK. Dan SMK begitu ya. Untuk perguruan tinggi? Untuk perguruan tinggi kami mempertimbangkan tentunya meskipun dalam hal kedewasaan mereka sudah lebih dewasa, tapi kita sama-sama pahami bahwa mayoritas mahasiswa di perguruan tinggi ini berasal dari berbagai daerah. Sehingga pertimbangan itu juga menjadi salah satu konsideran untuk menentukan kapan untuk perguruan tinggi ini akan dimulai. Baik, salah satu yang menjadi kekhawatiran dari orang tua dan juga masyarakat adalah munculnya klaster baru sebenarnya di sekolah. Setelah aktivitas mulai normal, klaster perkantoran menjadi perbincangan. Nah, ini sekolah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka, kekhawatiran munculnya klaster sekolah. Bagaimana pihak dari Kementerian Pendidikan ini untuk menjawab pertanyaan ini?
Baik, yang pertama bahwa prinsip utama adalah kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan. Itu yang pertama. Artinya adalah bahwa ketika SKB 4 Menteri ini disesuaikan, ini bukan paksaan. Ya. Tapi tentunya dengan melihat bagaimana kondisi di masing-masing satuan pendidikan, dan sekali lagi bahwa orang tua mempunyai diskresi, mempunyai hak untuk memilih, untuk menentukan yang terbaik untuk putra-putrinya. Kemudian, ini ketika sudah dibuka sebenarnya Mbak Rizka, ketika kan kita lakukan evaluasi tentunya, dan evaluasi ini menjadi tanggung jawab Pemda, didukung oleh pusat, pemerintah pusat. Nah, ketika ditemukan ada resiko, peningkatan resiko, atau terdapat kasus, nah ini satuan pendidikan tersebut harus langsung ditutup. Oke. Artinya ada kerjasama begitu ya dari pemerintah daerah sendiri dan juga pihak sekolah untuk berkomitmen menjaga itu. Baik. Benar. Pertanyaan terakhir dari saya, Ibu Evi, kaitannya dengan kurikulum. Tadi Pak Menteri sempat menyampaikan adanya perampingan sebenarnya. Boleh diperjelas perampingan dalam bentuk seperti apa dan apa bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya dan yang mungkin apakah memang sama dengan yang sekolah yang masih melaksanakan jarak jauh atau daring ini sendiri? Baik. Kurikulum terkait dengan penyusunan kurikulum untuk satuan pendidikan dalam masa darurat ini sudah ditetapkan melalui Kepmendikbud 719. Nah, di dalam Kepmendikbud tersebut diatur bahwa ada 3 opsi, Mbak Rizka dan pemirsa sekalian. Yang pertama adalah satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum nasional 2013 ini masih dilanjutkan. Kemudian pilihan berikutnya adalah menggunakan kurikulum yang sudah disederhanakan oleh Kemendikbud. Pilihan berikutnya adalah kurikulum yang disederhanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Ini sifatnya merupakan pilihan gitu. Nah, siapa yang dapat menggunakan kurikulum, mempunyai opsi atas kurikulum ini adalah seluruh satuan pendidikan, seluruh jenjang, dan seluruh satuan pendidikan termasuk yang melakukan PJJ penuh ataupun yang melakukan tatap muka. Baik, kalau begitu saya nanti akan sambung lagi di segmen berikutnya Pak Jumadi karena masih ada perbincangan lainnya. Ibu Evi, terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini. Karena Ibu Evi ada keperluan lain begitu ya. Setelah ini saya ucapkan terima kasih untuk waktunya dan semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk seluruh orang tua yang hingga saat ini mungkin masih khawatir untuk melepas putra-putrinya ke sekolah. Selamat malam Ibu Evi, Humas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemirsa, Indonesia Bicara masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda. Kami masih ada beberapa narasumber lagi untuk kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.